Oke. Nabila Al-Mumtaza buat penjualan buket pada toko Al-Faza. Nabila, kalau memang websitenya itu offline, tidak perlu register pelanggannya, konsumen. Ya kan? Kecuali kalau penjualannya online. Ya, nggak perlu register kan offline. Oke. Kemudian kita langsung ke laporannya ya, waterfall model, requirement analysis. Nah, bab 2-nya itu requirement analysis, bukan analisis. Ya, sesuaikan. Proses bisnisnya, oke, sudah ada, foto-fotonya oke lah ya. Ada bunga, ada boneka. Biasanya kan bunga, boneka ya, uang, apa lagi? Bunganya semuanya palsu ya, nggak ada yang asli ya. Oke, tidak masalah. Oke, kita masuk ke desain atau skenario. Nah, di sini kelola pengguna. Penggunanya admin. Nah, harus sama interface-nya. Apakah ada nama, email, sapaan, peranan, status, tidak boleh status atribut lain. Harus dijelaskan atributnya apa. Coba lihat di desain interface-nya untuk kelola pengguna apa saja atributnya. Apa saja atributnya untuk kelola pengguna? Apa saja? Coba sebutin. Status. Nah, ada tulisan di sini atribut lain gitu ya. Dihapus saja. Oke, kemudian dia bisa login. Sudah semua ya? Login segala macam. Kelola jenis produk, admin memilih kelola menambahkan produk buket ke dalam katalog produk. Nah, ini tidak boleh nih. Oh ya, ada ininya ya. Nama produk, deskripsi, harga, gambar, dan kategori. Oh, kategori produk itu mesti dikelola dulu, mesti kau buat terpisah skenarionya. Jadi sebelum skenario kelola jenis produk, kelola kategori dulu. Jadi di entry ke dulu kategorinya. Uang, boneka, bunga, plastik, snack, segala macam. Baru bisa dipilih kategorinya di kelola produk. Paham kan? Nah, gitu ya. Oke, sama seperti misalnya kamu nak ngentri KRS. KRS itu sebelum kamu bisa entry, kan terlihat mata kuliahnya apa aja. Mata kuliah itu harus di-entry dulu. Sebelum kamu bisa melihat untuk memilih mata kuliah di semester yang akan diambil. Nah, kayak gitulah ini. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kelola produk. Oh, ini kelola produk. Apa beda kelola jenis produk dengan kelola produk? Saya rasa sama, sama, ya kan? Jadi ke satu baik. Itu Nabila, ya. Ya, jadi namanya kelola produk aja, nggak usah pakai jenis, karena di sini nggak ada jenis di deskripsinya kan? Nah, ya. Nah, sama ini harga, oh, ada harganya ya. Oke, ada harganya. Jadi misalnya nih paket bunga melati satu, paket bunga melati dua misalnya, atau paket bunga melati kecil, bunga melati sedang, bukan kayak gitu ya. Oke, nama ini. Tapi berdasarkan kategori. Oke, kelola produk, penjualan produk juga nggak boleh di skenario nomor 5 nggak boleh klik buket yang diinginkan lalu klik pesan. Nah, harus jelas kalau di dalam penjualan itu ada apa atributnya. Biasanya ada apa? Nomor nota itu pasti. Nomor nota jadi namanya, nomor faktur jadi, nomor penjualan jadi, terserah lah. Pokoknya ada primary key untuk bisa kita panggil. Nah ya. Oke, yang kedua apa? Tanggal penjualan. Itu harus ada nak kalau kita buat aplikasi penjualan, tanggal penjualan. Terus apa lagi nak? Selain nama produknya ya, berarti nama produknya bisa diambil. Nah, nama produknya, harganya. Berapa jumlah yang mau dibeli oleh konsumen? Jumlahnya. Sudah dari jumlah, misalnya paket bunga melati satu siko, paket snack ukuran sedang siko. Itu jumlah. Kalau nak nyumlah-nyumlahkan ini berapa? Paket melatinya siko, harganya 10.000, berarti 10.000 kali satu, 10.000. Yang kedua, 20.000 kali tiga, misalnya dia beli tiga, sekian ribu. Nah, di total. Nah, atribut itu harus ada. Di total
jumlah sama total bayar. Jangan enggak kau masuk ke ini, yang kau masuk ke nggak ada juga di sini, ya kan? Paham kan? Jadi ada selain atribut dari produk harus ada jumlah, total jumlah dan total bayar. Ya, selain ID nota, tanggal beserta dengan atribut dari produk. Paham kan? Nah, gitu. Jadi jangan enggak kamu masuk ke itu, Mak Manu, kalau nak beli lebih dari satu produk. Ya kan? Pasti ada total jumlah dan total bayar. Ya kan? Ini sering sekali nih kalau tugas mahasiswa itu tugas semester yang lalu selalu tidak menampilkan total jumlah sama total bayar. Padahal itu penting karena dari situlah kita bisa tahu berapa konsumen harus membayar, kan gitu ya. Oke. Oke, laporan penjualan itu mungkin bukan skenario laporan penjualan, tapi skenario lihat laporan penjualan. Yang aktornya bukan admin, yang nyingok laporan penjualan siapa? Nah, kok pengguna lihat laporan penjualan? Siapa coba yang lihat laporan penjualan, Nak? Pemilik, boleh, pimpinan, boleh. Ya kan? Jadi dia bisa tahu, oh hari ini terjual buket berapa, berapa uang yang, berapa nitunya, berapa uang yang dihasilkan kotornya berapa. Atau kalau perlu ditambahkan berapa harga modal dan berapa harga jual dimasukkan di produk. Jadi jangan harga, tapi harga modal dengan harga jual sehingga pimpinan bisa tahu keuntungan hari ini berapa rupiah. Kayak gitu. Paham kan? Nah, jadi masukkan harga modal dengan harga jual sehingga si pemilik atau pimpinan bisa tahu berapa laba yang dihasilkan hari ini, seminggu, sebulan berapa, bisa diakumulasi. Memang kalau penjualan harus ada itu, Nak. Untuk apa kita cuman menyimpan data-data penjualan tapi tidak tahu berapa untung kita ini. Gitu ya, untuk penjualan ya. Oke. Nah, yang lain menyesuaikan aja kalau memang masih ada yang salah. Oke. Oke, nah ini pinter nih si Nabila nih. Objeknya ada buket bunga, ada buket uang, ada buket snack ya. Apakah skenario penjualan ada kata-kata ini? Di skenario penjualan enggak ada. Kita Nabila buat objek itu berdasarkan kata-kata yang ada di aksi aktor. Kalau di aksi aktor tidak ada buket bunga, buket uang, buket snack, jangan kau keluar ke jadi objek. Kata-katanya, Nak. Kata-katanya. Makanya kata-kata di aksi aktor dan reaksi sistem itu harus detail. Ya, harus detail. Kelasnya menyesuaikan juga, usahakan Nabila programnya jadi cari di Google, cari di YouTube dan seterusnya ya. Ini Bu tidak ngecek Rian karena aku pengen awak bisa nyelesaikan programnya, codingnya segala macam ya. Oke, itu baik komentar dari